Soal laga timnas Indonesia yang akan melawan Jepang 10 Juni nanti akan kami bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat sepak bola Roni Pangemanan dan mantan pemain timnas Indonesia Peri Sandria. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Tifal. Kabar Terima baik. kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Bung Ropan, minggu lalu kita sudah sempat diskusi soal analisis dan juga data statistik timnas kita peluang ke putaran 4. Terjawab sudah saat ini dan kita akan menghabiskan momen untuk putaran 3 ini melawan Jepang tanggal 10. Dan Patrick Kluivert sudah memberi sinyal bakal mengubah komposisi pemain. Menurut Anda akan sesignifikan apa perubahan komposisi ini saat kita diminta untuk bermain realistis melawan Jepang yang urutannya di 15, terlebih dia pemuncak grup C saat ini? Saya pikir agak riskan juga ya kalau Patrick Kluivert memilih untuk bisa merotasi pemain atau mengubah pemain. Kalau mungkin 1-2 dari pemain kita menghadapi Cina itu masih memungkinkan. Tapi kalau sudah mengubah 5-6 pemain, ini terlalu mencolok dan saya pikir akan berbahaya. Walaupun pertandingan ini memang hanya formalitas karena kedua tim kan sudah pasti lolos. Jepang lolos langsung, Indonesia lolos ke putaran keempat. Tapi bagaimanapun kan kita tidak boleh kalah dengan gol yang banyak misalnya. Artinya kita juga bermain imbang juga sudah bagus dalam pertandingan ini. Kalaupun kalah dengan tipis masih kita bisa terima gitu kan. Syukur-syukur kalau kita bisa membuat kejutan menang juga melawan Jepang. Tapi ini kan suatu hal yang sangat sulit. Di Jakarta aja mereka menang dengan 4 gol. Jadi kalau Jepang pun bermain dengan komposisi tim manapun, mereka punya kedalaman skuad yang lebih bagus tentunya dari kita. Jadi mungkin saran saya kepada Patrick Kluivert bahwa boleh saja dia mengubah, tapi jangan terlalu banyak, jangan bereksperimen terlalu banyak. Sebaiknya dia mempertahankan dulu dari winning team kemarin untuk menjaga-jaga, paling tidak di babak pertama kita bisa mengamankan. Kalau imbang saja kan ini ada motivasi berlebihan. Baru di babak kedua dia mencoba pemain-pemain lain yang dirasakan perlu untuk mendapatkan jam bermain. Karena kan ini sudah ada pesan langsung dari Pak Presiden, Pak Prabowo untuk berjuang habis-habisan ya mendapatkan hasil yang positif di Jepang walaupun kita sudah lolos ke putaran keempat. Jadi ada permainan terbaik. Ya, kalau kita mengubah lagi atau Patrick mengubah pasti akan beda. Cara kita akan bermain juga dengan komposisi yang berbeda melawan Cina dengan dibandingkan Jepang. Karena ingat, kita menghadapi tim terbaik Asia. Peringkat Jepang memang turun dari 15 ke 17. Ya. Tapi Jepang berambisi untuk menang. Mereka tidak ingin malu di Osaka. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh juga pada peringkat. Ketika mereka kalah lawan Australia kemarin, mereka udah turun tuh dari 15 ke 17. Kalau kalah melawan Indonesia lagi bisa turun ke 20 atau bahkan ke 21. Jadi ini kan akan dihindari oleh Jepang. Toh mereka melihat bahwa Indonesia itu sudah lolos. Apapun yang terjadi Indonesia tetap di peringkat keempat. Gak akan mengubah apapun begitu ya? Gak ada perubahan apa-apa. Jadi makanya mereka akan fight. Mereka juga tidak mau. Selama ini kan mereka punya rekor tidak pernah kalah di kandang. Jadi itu yang akan mereka pertahankan. Begitu. Oke, kalau Bung Peri ngelihatnya apakah sekrusial itu kita harus mengubah strategi, mengubah komposisi pemain saat melawan Jepang, walaupun kemudian di konferensi pers di Osaka belum lama ini, baik Coach Kluivert maupun dari pemain kita tetap optimistis untuk bisa unggul nanti di pertandingan tanggal 10. Ya, saya rasa kalau untuk perubahan di dalam tim sendiri, untuk 11 pemain, saya rasa kalau terlalu banyak yang dikatakan Bang Ropan tadi benar, kalau terlalu banyak ini juga berpengaruh buat tim. Saya rasa tim kemarin yang melawan Cina itu sudah cukup bagus, kerjasama dan chemistry mereka sudah ketemu. Tapi di sini juga kita juga jangan merasa punya beban untuk melawan Jepang sebagai tuan rumah, karena Jepang sendiri juga sudah lolos, kita juga sudah lolos. Cuma sini bedanya kita harus bisa merebut poin meskipun tim Jepang sendiri ya menurut informasi mengandalkan pemain lapis kedua. Kalau Jepang ini lapis kedua, lapis pertama saya rasa sama aja. Terbukti kemarin lawan Australia mereka memakai lapis kedua. Oh juga Australia agak kesulitan untuk mencetak gol. Walaupun tetap unggul Australia ya. Iya, waktu lawan Australia pada injury time juga akhirnya Australia juga membobol gawang Jepang sendiri. Dan ini juga kesempatan bagi timnas kita untuk bisa meraih poin di kandang Jepang sendiri. Tapi solidnya memang kalau main di kandang Jepang itu kita agak berat untuk cetak gol karena Jepang sendiri juga di negaranya juga nggak mau dia kalah gitu loh di kandang sendiri gitu. Ini suatu rekor buat Jepang yang tidak terkalahkan di kandang.
Tapi di sisi lain kita juga belajar dari pertandingan sebelumnya, Bung Ropan. Saat Jepang melawan Australia, malah Australia menaklukkan Jepang saat itu. Sesungguhnya belajar dari pertandingan itu, kita bisa memanfaatkan celah apa nih timnas Indonesia untuk bisa tampil dengan performa maksimal di tanggal 10 itu? Ya, jangan salah, ketika Jepang datang ke Australia, mereka sudah enjoy, mereka sudah pasti lolos, sudah membooking tiket ke 2026 kan Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada. Berbeda dengan motivasi dari Australia. Australia turun dengan tim inti mereka harus menang. Tidak boleh imbang atau kalah buat mereka. Ini akan berpengaruh. Jadi mereka harus bisa mengejar poin itu. Akhirnya mereka dapatkan. Makanya Jepang atau Hajime Moriyasu sebagai pelatih menurunkan tim lapis kedua. Tapi mereka juga unggul kan dalam ball position tuh sangat tinggi semua aspek. Ya, terlepas mereka kalah. Jadi bagi Indonesia sendiri yang saya pikir untuk menghadapi Jepang, kita kan sudah enak, sudah lolos. Jadi pemain-pemain tuh enjoy aja, nikmati permainan. Ya, jadi jangan terbeban juga masuk lapangan. Boleh dengan optimis, percaya diri, tetapi ya nggak usah terlalu berlebihan lah untuk percaya diri, untuk mengatakan bahwa kita menang bisa sah-sah aja. Tetapi kan yang kita lawan adalah raksasa di Asia, gitu loh. Kemarin aja melawan Cina kan kita bermain oke, tapi dapat penalti saja, bisa memenangkan pertandingan. Dan sekarang Jepang, apalagi kalau mereka enjoy sekarang bermain, walaupun dengan tim manapun, mereka pasti akan menekan dan mereka sudah berjanji lewat Hajime. Mereka akan bermain habis-habisan melawan Indonesia dan ingin memenangkan pertandingan. Saya pikir wajar bagi Jepang untuk bertekad mengalahkan kita. Sekarang kalau bicara taktik tinggal di PK, Patrick Kluivert. Apakah akan tetap bermain dengan taktik 3-4-2-1 seperti kemarin atau mengubah 3-4-3? Saran terbaik Anda apa? Ya bermain dengan cara kemarin oke. Ya, tetapi pemain-pemain yang dilepas juga kita akan lihat. Karena kan harus diingat, Jai Itzes dan Verdong itu sudah dapat kartu kuning. Iwal. Jadi kalau dipaksakan juga dan mereka mendapat kartu kuning, kedua dia tidak akan bermain di putaran keempat. Karena putaran keempat kan tim-tim bagus yang menghadapi kita, bisa Irak, bisa Qatar, ya akan kita hadapi. Jadi itu yang harus dipikirkan juga oleh PK. Dan kita sekarang sudah dapat Lino, sudah masuk lagi, dan Martin Pas. Jadi bisa aja ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh PK di dalam tim. Ya, tetapi itu saya bilang tadi, jangan terlalu banyak. Boleh, itu urusan PK, dia bertanggung jawab terhadap tim untuk mengubah skema permainan lah atau pemain-pemain merotasi. Tapi kalau sudah 6-7 pemain, nah ini kan akan lain cara bermain kita ketika tampil melawan Cina kemarin. Saya pikir mempertahankan yang the winning team kemarin masih oke lah. Tapi di sisi lain Bung Peri ada pernyataan juga dari Coach Hajime membaca pergerakan ataupun juga kemampuan dari timnas kita dari waktu ke waktu. Ia sampai bilang begini, pertama-tama Indonesia adalah tim yang sangat solid, tapi menurut saya Kapten Jai Itzes inti dari tim itu. Dan ia menyatakan sikap bahwa ingin para pemain fokus pada gol dan menerobos pertahanan. Sebetulnya kalau kita tangkap dari sisi lainnya berarti kan Jepang sudah memperhatikan bahwa ada perkembangan dari timnas kita kan sesungguhnya. Sehingga itu jadi bagian yang menumbuhkan optimisme buat Indonesia bisa perform maksimal di situ, atau justru tetap harus ada hal yang lebih hati-hati lagi di sini Pak Jan? Ya, saya rasa Indonesia dalam terakhir di kandang kita 2 kali menang ini juga meningkatkan kepercayaan diri kepada anak timnas kita untuk meraih 3 poin melawan Jepang. Dan sebelum kita tandang ke Jepang, waktu kita kalah dengan Jepang 4-0, saya rasa ini sudah dievaluasi oleh pelatih Patrick Kluivert. Masalah taktik dan strategi itu saya rasa urusan Patrick Kluivert ya gitu. Cuman di sini kalau tadi bicara Bang Ropan 3-4-2-1 itu saya rasa itu sangat riskan sekali untuk melawan Jepang karena itu bermain terbuka gitu. Ini berbahaya gitu loh, karena yang diharapkan oleh tim Jepang sendiri Indonesia kalau bisa bermain terbuka. Nah, saya rasa ini juga akan kembali lagi ke formasi 3-4-3. Ya, kita benar-benar bertahan dulu baru kita mengcounter gitu. Saya rasa itu begitu. Dan untuk Itzes sendiri memang dia adalah suatu pemain kunci. Ini memang sudah diwanti-wanti oleh pemain Jepang agar bisa merapat terus ke barisan pertahanan dan akan menggedor terus di barisan pertahanan Skiredo, Jesse Itzes dan Justin Hubner. Nah, ini yang jadi persoalan buat Justin, buat saya dia adalah pemain yang sangat emosional gitu loh. Ini sangat sangat bahaya sekali untuk melawan Jepang karena di Jepang tuh mereka punya pemain-pemain yang punya trik-trik dan punya kecepatan pada saat duel 1 lawan 1.
Sehingga menurut Anda, saya butuh penegasan Bung Peri, kalau Anda membaca performa dari tim Jepang dari waktu ke waktu, setidaknya selama babak kualifikasi putaran ketiga ini, hal apa yang perlu diwaspadai agar timnas kita bisa betul-betul mainnya bagus dan realistis lah untuk mengejar target? Saya rasa terutama kan kita lihat bahwa tim Jepang sendiri dia bermain cepat secara tim dan secara individu juga mereka tim yang paling solid, paling bagus. Yang harus diwaspadain untuk melawan Jepang nanti mereka bermain terbuka dan menggunakan kecepatan. Setelah itu juga mereka juga punya passing-passing akurat. Ini juga harus diwaspadai dengan 1-2 sentuhan untuk pemain belakang ini berbahaya kalau udah kena 2 sentuhan. Oke, kalau Bung Ropan membacanya, kalau kita bandingkan dengan pertandingan saat melawan Tiongkok waktu itu, dari total 11 pemain, 4 pemain diturunkan, 4 pemain dari Liga 1 Indonesia diturunkan saat melawan Tiongkok. Apakah kemungkinan bisa lebih banyak lagi pemain dari Liga 1 akan diterjunkan bakal terjadi di Jepang, atau rasanya ya udah cukup 4 ini aja deh? Saya pikir yang 4 kemarin layak untuk bisa bermain ya lebih awal karena mereka menunjukkan performa terbaik ya. Kalau mengandalkan banyak pemain misalnya sampai 6-7 dan pemain Liga 1 juga ini kan akan merubah skema permainan tim kita dan itu harus dipikirkan matang oleh Patrick Kluivert. Ya kenapa saya bilang tadi dengan seperti skema kemarin ya dengan 3-4-2-1 kelihatan mereka bermain terbuka tapi ketika ditekan itu akan jadi 5 di belakang 5-4-1 meninggalkan oleh sendiri di depan. Jadi Egy akan bisa mundur untuk bisa membantu Tom Hai dan Pelupesi, demikian juga dengan Kambuaya. Jadi 4 mereka ada di tengah. Nah Verdong bisa turun ke belakang juga bersama dengan Jakub kalau kemarin ya. Sehingga mereka ada 5 untuk bisa mendampingi Jay, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Jadi itu saya kira fleksibel. Kalau kita bermain dengan 3-4-3, praktis kita akan lebih banyak menunggu. Lebih banyak untuk counter attack. Ini akan bagus buat Jepang. Di Jakarta kita bermain dengan pola demikian, dimakan sama Jepang. Dan Jepang langsung pressing, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita kan dalam tekanan sulit untuk bisa mengimbangi Jepang. Pressing mereka sangat sangat kuat dan itu yang akan mereka lakukan. Kalau kita bertahan terus dengan counter attack, kita tidak akan mungkin mendapatkan gol dengan hanya mengandalkan Ole di depan. Jadi harus hati-hati juga. Semua berbalik kepada Patrick Kluivert untuk bisa memilih taktik yang pas untuk menghadapi Jepang. Terakhir Bung Peri, menurut Anda, kalau Anda mungkin bisa berpesan untuk timnas kita demi menjaga psikologis timnas kita biar tetap bermain yang judulnya tetap realistis itu tadi melawan Jepang, apa yang mau Anda sampaikan? Ya, yang penting kita sekarang sudah lolos, Jepang juga sudah lolos. Yang saya katakan tadi, sebaiknya kita bermain lawan Jepang itu sekarang ini kita bermain enjoy, jangan terlalu punya beban. Karena kalau kita bermain dengan enjoy, saya rasa semua itu bisa diatasin. Kalau bermain kita tidak ada beban, saya rasa itu bermain itu kita enak gitu, lepas gitu, dan tidak ada tekanan-tekanan dari siapapun gitu. Saya rasa justru yang dapat tekanannya adalah tim tuan rumah sendiri karena peringkat mereka juga harus diperbaiki. Nah, sedangkan kita juga harus mencuri 3 poin agar juga peringkat kita naik lagi gitu. Ya. Oke, semoga ada kabar baik lah untuk timnas kita di tanggal 10 nanti. Bung Peri, Bung Ropan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam.